Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Febriana Azhara dari kelas 10 TCKD 1. Kali ini kita itu akan praktek bab 4, yaitu virtual mesin pada VMware. Nah, di sini itu ada beberapa materinya. Yang pertama itu ada membuat VM pada VMware. Yang kedua ada Zoom di VMware. Yang ketiga ada cloning virtual machine. Yang keempat ada snapshot virtual machine. Dan yang kelima itu ada ekspor impor virtual machine. Nah, ini yang pertama itu kita membuat VM pada VMware ya guys. Kalau sudah begini tuh, kita pilih yang new virtual machine. Terus ini kita pilih yang tipenya itu yang tipikal karena ini itu rekomendasinya. Kita pilih ini saja, lalu kita next. Nah, pada di sini itu kita memasukkan file ISO-nya. Kita masukkan yang Ubuntu versi 20 ya. Kalau sudah kita next. Di sini kita bisa kasih nama. Nah, di sini username-nya itu terserah, nama file juga. Ini password-nya juga terserah, tetapi memakai password yang mudah dihafal. Nah, kalau sudah kita itu next. Lalu di sini kita next saja. Terus di sini itu kita ganti menjadi 10. Kalau udah kita next. Sini kalian bisa custom untuk hardware-nya. Di sini. Lalu untuk saya itu akan mengganti yang prosesornya itu kita ganti menjadi 1. Terus kalau sudah kita klik close saja. Lalu kalau sudah kita finish. Ini kita tungguin aja prosesnya, karena prosesnya lama. Kita jeda dulu ya videonya. Ini sudah seperti ini tampilannya, artinya sudah selesai. Lalu kita lanjut. Ini kita pilihnya yang English, lalu kita enter. Terus di sini kita enter juga. Sini kita enter. Dan sini dan continue. Nah, di sini kita bikin username lagi ya. Nah, terus kita masukin passwordnya. Terus ini kita klik down lagi. Ini langsung saja down. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tunggu saja prosesnya. Karena ini prosesnya lama, videonya saya jeda lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu Zoom di VMware. Nah, yang membedakan Zoom di VirtualBox dan di VM itu, kalau di VM itu kita ke VM-nya dulu ya. Nah ini tuh buat yang materi Zoom-nya itu, kita klik view, terus kita pilih yang stretch
request. Nah, ini kita pilih yang cap aspect ratio stretch. Nah, ini udah. Terus ini kalau sudah, ini tuh udah jelas. Nah, ini tuh artinya sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kita akan cloning. Nah, ini materi yang ketiga yaitu clone virtual machine. Nah, pada gambar tersebut itu menduplikasikan sebuah server yang sudah kita buat. Jadi, jika teman-teman ingin membuat 5 server, teman-teman itu tidak usah bersusah payah untuk membuat satu persatu, tetapi teman-teman hanya perlu membuat satu server, lalu tinggal teman-teman clone saja. Jadi, clone itu adalah menduplikasikan sebuah server ya teman-teman. Langsung saja kita ke VMware-nya. Lalu kita pencet yang pencet. Ini kita udah pencet, lalu nah ini kita Ubuntu-nya tuh klik 2, terus kita pilih manage. Nah, terus kita pilih yang clone. Terus ini next. Ini ya next. Nah, ini juga next ya. Ini kita pilih yang create a folder. Kita next. Terus ini next juga. Ini kita ganti dulu, sebelumnya kita ganti ke data D. Ini ya. Ini kita Nah, ini kita masukin. Lalu oke. Kalau sudah kita pencet finish. Kita tunggu ya, guys. Nah, ini tuh sudah selesai. Kita close saja. Terus kita coba login ya. Nah, ini sudah ya yang bab 3 itu kita artinya sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu snapshot virtual machine. Nah, snapshot itu adalah penandaan atau pembuatan titik status pada server yang kita miliki. Dimana jika kita nanti itu terjadi perubahan, maka kita akan kembali ke awal atau ke tampilan semula dengan mudah. Semisal ya, ini tuh kita memiliki server yang sedang berjalan, kemudian teman-teman itu login, ingin melaksanakan perubahan config, maka teman-teman harus menandai titik status yang sekarang. Nah, jadi jika teman-teman melakukan config dan terjadi error, maka server ini akan kembali ke awal. Terus kita langsung saja ke VM-nya. Kita pertama-tama kita masuk yang ini, yang Ubuntu clone, terus di power. Nah, itu tungguin aja ya teman-teman. Nah, ini kita lihat. Kita login dulu. Lalu kita masukin passwordnya. Nah, terus ini kita enter. Ini kalau sudah seperti ini,
ini kita itu ketik ls. Nah, kita itu ketik ls itu buat apa sih? Jadi ls itu buat mengetahui apakah kita sudah buat file atau belum. Nah, terus kalau sudah, kita shutdown. Ya, shutdown. Ini kita enter dulu. Nah, ini karena kita waktu ketik ls-nya itu munculnya itu kosong karena kita itu belum melakukan directory, karena kita itu belum konfigurasi. Nah, jadi itu di sini tuh tidak muncul yang atxt kayak gitu ya guys. Nah, jadi gimana sih biar muncul? Kita itu kalau sudah ini tuh kita power off. Oke, power off kan butuh shutdown. Kita power off dulu. Nah, terus ini kita ini. Nah, kalau sudah, yang kita yang ke sini. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Terus kita pilih yang snapshot. Terus ini kita pilih yang text snapshot. Nah, di sini tuh kita kasih namanya, kita kasih namanya itu default Ubuntu. Terus kalau sudah, kita pencet yang text snapshot. Nah, terus ini cara ngecek hasil snapshot kita. Klik kanan dulu. Terus, nah ini kita pencet yang snapshot. Terus kita itu pilih yang snapshot manager. Nah, terus ini kita yang ini itu artinya sudah ya. Pencet dulu yang default Ubuntu-nya. Nah, jadi ini tuh hasil snapshot-nya kita ya guys. Terus kalau sudah, di close saja. Kita masuk aja. Ini kita login dulu. Nah, terus kita ketik ls. Jangan di ls. Nah, file. Nah, ini kan waktu kita ngetik ls itu belum muncul apa-apa. Jadi kita itu akan membuat filenya. Gimana sih caranya? Kita enter lagi ya. Terus kita ketik touch a.txt, b.txt, c.txt. Nah, kalau sudah, kita enter. Terus kita ketik ls lagi. Kita ketik enter lagi. Nah, di sini udah muncul perintah a, txt, b, txt, dan c, txt. Lalu kita shutdown. Kita shutdown. Shutdown apa power off? Power off. Kita power off ya. Nah, terus ini kita power off. Siapa
Lalu kita klik kanan, pencet yang snapshot, terus yang kita pilih yang nah ini kita pilih yang default Ubuntu, klik, terus kita klik yes. Nah, terus kita login lagi, ya, login lagi kan, kita login, kita tungguin ya. Din kan nama langsung Din. Login. Sebentar. Nah, ini kita login ya. Terus enter. Nah, kalau sudah, kita ketik ls. Apakah ini yang tadi itu sudah kembali ke tampilan awalnya atau belum? Nah, kalau semisalnya kalau sudah ketik ls itu tampilannya masih ada tulisan ATXT, BTXT kayak gitu, itu artinya kita belum melakukan snapshot. Tetapi jika sudah kosong, itu artinya kita sudah melakukan snapshot. Kita enter ya. Nah, ini sudah tidak ada ATXT, BTXT, GTXT ya guys. Artinya itu sudah di snapshot. Nah, jadi itu ini tuh kembali ke tampilan awalnya. Kita itu bisa melihat kalau file yang sebelumnya itu sudah tidak ada dan kembali ke tampilan awal atau direktoria. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ekspor dan impor virtual machine. Kita ke VMware-nya. Nah, di sini kita klik file, terus ekspor. Di sini nah, ini kita klik file, lalu kita pilih yang ekspor to OVF, terus kita masukin sembuh ya. Ya, oke, langsung aku implementin. Terus di sini kita itu ganti Ubuntu ekspor ya. Nah, terus kalau udah kita save, lalu ini tunggu aja. Ini tuh membutuhkan proses yang lama ya teman-teman. Jadi tungguin aja sampai selesai. Nah, karena ini tuh masih lama, videonya saya jeda dulu ya. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya itu seperti ini. Artinya itu kita sudah mengekspor Ubuntu-nya. Lalu bagaimana jika kita mengimpornya, guys? Nah, jadi pertama-tama kita klik kanan. Keblimen din. Oh iya ya. Nah ini gimana sih kita mau melakukan impor Ubuntu-nya? Yang pertama-tama itu kita klik kanan, lalu open with. Di sini kita pakai yang VMware Workstation. Nah, namanya apa? Di sini kita kasih nama ya, Ubuntu impor, lalu kita diganti
Nah, ini langsung aja kita pencet yang import. Ini kita tungguin aja ya teman-teman prosesnya sampai selesai. Terus di cancel. Nah, ini tuh karena lama lagi, kita jeda dulu video. Nah, ini ya teman-teman, setelah hasil jeda video yang tadi, ini tuh hasilnya sudah seperti ini. Ini namanya Ubuntu import. Jadi kita sudah melakukan mengekspor Ubuntu dan mengimpor Ubuntunya. Nah, di sini kita sudah selesai membahas materi bab 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.